Jika Anda akan berjalan melewati badai dimanapun, Manchester United akan sangat senang melakukannya di Anfield, dan juga di tengah badai salju. Semua orang mengira United akan dibantai tuan rumah. Untungnya mereka memiliki Ruben Amorim yang percaya diri untuk membimbing mereka. Amorim sangat kecewa karena tim United-nya gagal mengklaim ketiga poin di Anfield. Dia memiliki suasana hati yang tepat, taktik yang tepat, dan perubahan dalam permainan yang tepat. Mantan bos Sporting Lisbon menunjukkan mengapa dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan yang akhirnya terbukti sangat berat bagi David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Louis van Gaal, Ralf Rangnick, dan Erik ten Hag. Mereka berhasil memainkan 623 pertandingan di United dan tim tidak pernah maju. Amorim telah membawa harapan setelah 11 pertandingan. Dalam 12 tahun sejak Sir Alex Ferguson pensiun, para penggemar United telah melihat badai berlalu sebelumnya, dan fajar baru di era Amorim diharapkan berlanjut. 100 menit yang mengesankan menyoroti apa yang dapat dilakukan para pemain United setelah latihan seminggu penuh pertama mereka di bawah Amorim. Mereka sekarang menikmati kemewahan seminggu lagi di Carrington untuk menyerap lebih jauh filosofi dan tuntutan dalam permainan Amorim. Pertandingan ini menunjukkan bahwa ia telah mengenal para pemainnya lebih baik. Pemilihan Casemiro dan Christian Eriksen yang buruk melawan lini tengah Newcastle yang kuat Senin lalu tidak akan terulang. Melawan trio lini tengah Liverpool yang solid, Amorim beralih ke Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo, yang semuanya atletis, lincah, dan agresif, serta kendali Bruno Fernandes. Ketiganya merespons dengan sangat baik, terutama Ugarte dan Fernandes. Kata-kata Amorim sebelum pertandingan telah dikritik dan dicerca, terutama pertanyaannya tentang karakter pemainnya. Ia meminta para pemimpin dalam tim untuk menunjukkan diri, dan mereka merespons. Fernandes, Harry Maguire, dan Lisandro Martinez semuanya melakukannya. Kepribadian United yang kuat bersinar. Mereka tidak tersinggung dengan kata-kata Amorim karena mereka jelas menghormati dia dan metodenya. Bruno Fernandes mengungkapkan satu hal yang dilakukan Ruben Amorim di MU yang membuatnya jengkel. Kapten United itu memberikan pernyataan jujur setelah timnya bermain imbang 2-2 melawan Liverpool pada hari Minggu. Playmaker 30 tahun, tampil luar biasa selama hasil imbang 2-2 United melawan Liverpool. Bruno menjelaskan bagaimana dia sangat kesal karena timnya tidak dapat menghasilkan level performa yang terlihat di Anfield setiap minggu. Namun, ada hal lain yang dikatakan mantan pemain Sporting CP itu yang menarik perhatian para penggemar United. Fernandes juga menyinggung sesuatu yang dilakukan Amorim, 39 tahun, yang menjengkelkannya. Sang kapten diskors saat Setan Merah kalah 2-0 melawan Newcastle pada tanggal 30 Desember. Tetapi tetap memberikan pendapatnya tentang keputusan Amorim untuk mengganti Joshua Zirkzee hanya 32 menit setelah pertandingan dimulai di Old Trafford. Bruno berkata bahwa hal itu benar-benar membuatnya frustrasi dan menjengkelkannya, karena Zirkzee adalah pemain yang memberikan segalanya. Sejak insiden itu, Zirkzee telah dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus tetapi masih tampil sebentar di Anfield kemarin, dan diiringi nyanyian dukungan dari para penggemar United yang berkumpul di ujung lapangan Anfield Road. Namun, ia bisa saja berperan dalam kemungkinan gol kemenangan ketika asisnya disia-siakan Harry Maguire di atas mistar gawang di akhir pertandingan. Selanjutnya, United akan bertandang ke London Utara untuk menghadapi Arsenal di putaran ketiga Piala FA di Emirates pada hari Minggu. Performa Manchester United yang meningkat drastis saat melawan Liverpool terjadi setelah perubahan kecil pada sistem 3 bek kesayangan Ruben Amorim. Hasil imbang 2-2 di Anfield menunjukkan perubahan suasana hati dan peningkatan langsung, tetapi juga penyebab frustrasi.
Ruben Amorim mengangkat isu 3 kekalahan kandang mereka dari Nottingham Forest, Bournemouth, dan Newcastle. MU kebobolan 2 gol tanpa berbuat apa-apa, namun tim yang telah ia peringatkan akan risiko degradasi justru menahan peringkat 1. Jika inkonsistensi tampak sebagai langkah maju bagi United, ketika alternatifnya adalah tampil buruk secara konsisten, itu bukanlah tujuan Amorim. Mungkin United berada dalam performa terbaiknya ketika ada dugaan bahwa mereka akan dihajar dan dipermalukan. Mereka terkadang sangat hebat sebagai underdog, terpuruk dalam jenis permainan yang telah lama mereka menangkan. Dia paling senang di Anfield dengan mentalitas tersebut. Namun, hal itu tampaknya menjadi kekuatan United selama beberapa bagian musim pertama Ten Hag, saat ia tampaknya telah mengubah apa yang disebutnya sebagai budaya tidak baik yang diwarisinya. Ralf Rangnick, orang lain yang mendiagnosis beberapa masalah di Old Trafford, mengatakan United membutuhkan operasi jantung terbuka. Monster mentalitas, meminjam ungkapan Jurgen Klopp, dalam beberapa tahun terakhir bukan United. Mungkin mereka adalah orang-orang kerdil mentalitas yang meringkuk ketika mereka perlu menjulang tinggi. Amorim menunjukkan bahwa ia dapat mengubah permainan. Bek sayapnya tidak seimbang, Diogo Dalot bermain lebih tinggi di sisi kiri untuk bergabung dengan Fernandes dalam menyiksa Trent Alexander-Arnold. Fernandes memainkan peran hibrida, sebagian membantu Ugarte dan Kobbie Mainoo di lini tengah tetapi dengan tugas di sisi kiri dalam. Umpannya yang melepaskan bola kepada Lisandro Martinez untuk gol pembuka. Sementara itu, Amad Diallo, yang tampaknya adalah pemain nomor 10 lainnya, beroperasi lebih sebagai pemain sayap di sisi kanan, tetapi muncul di area penalti untuk menyamakan kedudukan. Hasilnya berbeda, karena United bahkan belum pernah mencetak gol di Anfield sejak Jose Mourinho menjadi manajer mereka. Sekarang, tugas Amorim adalah membuat skuadnya konsisten. Di tengah kekhawatiran atas Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, Man Utd diyakini tengah mencari penyerang kelas atas. Højlund telah mencetak sekitar 1 gol dalam 3 pertandingan, sejak bergabung dengan Setan Merah, 23 gol dalam 66 penampilan. Sementara Zirkzee diabarkan setuju dengan proposal Juventus. Sistem 3-4-3 Ruben Amorim bergantung pada penyerang depan yang tangguh, dengan Victor Gyökeres mengisi peran itu di Sporting CP. Peminjaman Osimhen selama 1 musim berisi klausul pelepasan untuk jendela transfer Januari. MU dipahami sebagai salah satu klub yang terdaftar yang dapat mengaktifkan klausul tersebut. Kesepakatan Osimhen kembali ke Napoli berisi klausul pelepasan berlapis. Ia dilaporkan dapat direkrut dengan harga 90 juta euro pada bulan Januari dan angka tersebut turun menjadi 75 juta euro mulai musim panas dan seterusnya. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Germany, kemungkinan besar Osimhen akan pindah ke MU pada bulan Januari sangat kecil. Perekrutan bek sayap kiri baru dipahami sebagai tujuan utama MU di bursa transfer musim dingin. Diogo Dalot tampil sangat meyakinkan saat mengalahkan Trent Alexander-Arnold dalam hasil imbang 2-2 di Anfield pada hari Minggu. Namun, penampilan Alexander-Arnold adalah salah satu penampilan terburuknya dalam seragam Liverpool. MU diketahui telah berusaha keras untuk mendapatkan bek sayap kiri yang andal. Di antara mereka yang masuk dalam daftar pendek klub tersebut adalah Alphonso Davies, Nuno Mendes, Antonee Robinson, Milos Kerkez, Miguel Gutierrez, dan Alvaro Carreras.